Shalom, selamat pagi anak-anak keren dan hebat, anak-anak kebanggaan mama papanya. Sudah pada mandi semua belum? Sudah sikat gigi belum? Sudah sarapan belum? Nah, siapa yang tadi pagi ngompol? Nah, jangan lupa bangun tidur dirapikan tempat tidurnya. Jangan langsung diberantakin, kasihan mama papanya ya, nanti capek. Nah, kita mau memuji menyembah Tuhan. Nah, Mister mau ajak kita semua nyanyi, tapi sebelumnya Mister nanya kabarnya dulu. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Gracia kids. Joy, joy, joy. For you, for me, for kita mau nyanyi ya anak-anak ya. Kita nyanyi Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat kamu, baik buat semua. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. Allah itu baik buat kita semua. Wah, kita mau berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amen. Coba anak-anak, siapa yang masih ingat tema kita apa? Tema kita apa? Ya, rekreasi. Tema kita masih rekreasi. Sudah masuk minggu ke-2 di tema rekreasi. Nah, lagu yang ada tema rekreasinya apa ya? Lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus samanya. Nah, itu dia salah satu lagu bertema jalan-jalan. Tapi ini bukan jalan-jalan pergi ke mall atau rekreasi ke pantai, bukannya. Ini jalan serta Yesus, artinya
kita mau taat sama Yesus, mengikut Tuhan Yesus, setia kepada Tuhan Yesus. Oh ya, kita mau nyanyi satu lagu lagi, berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nah, anak-anak pasti pernah dengar ya di sekolah minggu, bila Roh Allah ada di dalamku, ya. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalam, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Coba anak-anak. Nah, lagu ini menceritakan kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, kita selalu bersuka cita. Walaupun sedang dalam masalah, walaupun sedang sedih, tapi kita tetap bersuka cita. Oleh sebab itu Daud bilang, "Kukan menari seperti Daud menari." Nah, ada di Mazmur bilang, "Kukan menari seperti Daud menari." Pagi ya. Lalu Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Senang anak-anak? Ya, nanti anak-anak coba nyanyi lagi ya. Boleh pakai gerakan bukan menari seperti Daud menari. Ya, boleh tangannya diangkat. Bukan menari seperti Daud menari. Ya, boleh, bebas. Kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, kemarin kita sudah mendengar cerita dari Miss Grace. Ceritanya tentang siapa? Petrus yang menyembuhkan Eneas. Nah, hari ini kita mau lanjutin ceritanya tentang Bapak Petrus juga. Tapi sebelumnya, Mister mau ajak kita mau menyanyikan lagu Engkau Baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, kebaikanmu lebih dari hidup. Lagi anak-anak, lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, kebaikanmu lebih dari hidup. Lebih sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Tangannya diangkat.
Katakan engkau baik. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Kebaikanmu lebih dari itu. Engkau baik, Tuhan. Katakan engkau baik. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Kebaikanmu lebih dari itu. Katakan engkau baik, kau sangat baik. Kebaikanmu Tuhan lebih dari hidup kami, lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Yuk anak-anak, kita berdoa, kita mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Ajar kami duduk diam, mendengar firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Nah, anak-anak masih ingat firman Tuhan yang kemarin? Ayo, coba. Firman Tuhannya cerita tentang apa? Firman Tuhannya berbicara tentang Bapak Petrus. Nah, Bapak Petrus datang ke Lida. Lida itu nama tempat di Israel. Nah, menyembuhkan siapa? Nah, menyembuhkan Eneas. Nah, Bapak Eneas yang telah 8 tahun lumpuh. Lumpuh itu apa anak-anak? Lumpuh itu tidak bisa berjalan, hanya terbaring aja. Kasihan ya. Pernah lihat anak-anak ada orang yang lumpuh? Kasihan ya. Nah, Bapak Petrus karena tergerak oleh belas kasihan, akhirnya ia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan menyembuhkan Bapak Eneas sehingga bisa berjalan, berlari seperti anak-anak, seperti Mister, seperti semuanya. Wah, hebat ya Tuhan Yesus. Kasih 2 jempol, kasih 4 jempol, 6 jempol, mana jempolnya anak-anak bantu. Hari ini Mister mau cerita tentang ada seorang ibu bernama Tabita. Tabita, bukan Kabita, Tabita ya. Tabita ini dari Israel. Tabita ini berasal dari bahasa Ibrani. Tabita ini bahasa Ibrani, bahasa orang Yunani, dan bahasa Yunaninya namanya Dorcas. Kalau Tabita bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya namanya Dorcas. Nah, ingat ya anak-anak ya, siapa tahu ntar kuisnya pertanyaannya itu. Nah, Ibu Tabita ini
semasa hidupnya sangat baik hati. Nah, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sama seperti anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga sangat baik hati. Nah, di Alkitab bilang dia rajin memberi sedekah. Sedekah apa, Mister? Nah, sedekah itu pemberian untuk orang yang tidak mampu atau orang miskin. Atau kalau kita menolong orang lain, misalnya orang yang terkena musibah, kita menolong bantuan. Nah, bisa kita kasih lewat makanan, baju, atau kita kasih di jalan ada orang yang nggak punya rumah. Nah, kita kasih selimut buat mereka, kita kasih makanan buat orang-orang yang tidur di jalan. Nah, itu contoh sedekah. Pokoknya kita memberi kepada orang yang lebih miskin daripada kita, itu namanya bersedekah. Nah, Tabita ini dia pintar membuat baju. Pintar membuat baju. Sedekah apa yang dia berikan kepada orang miskin? Jadi semasa hidupnya dia rajin membuat baju untuk orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang sangat miskin. Dia kasih tuh baju, dia kasih baju supaya mereka tidak kedinginan. Dia kasih baju supaya orang-orang miskin bisa pakai baju yang bagus, seperti baju anak-anak, seperti baju mister. Nah, supaya bajunya tidak jelek. Mungkin anak-anak pernah lihat kalau ada pengemis atau ada orang yang tidak punya rumah, bajunya kelihatannya kotor ya, kelihatannya lusuh atau kusam. Nah, seperti itu. Tabita itu kasihan, jadi dia bukan cuma memberi makanan aja, bukan cuma memberi uang, tapi dia membuatkan banyak pakaian untuk orang-orang yang miskin tuh. Nah, pada suatu kali Ibu Tabita ini mengalami sakit. Sakitnya sangat parah sampai Ibu Tabita ini meninggal. Wah, kasihan ya, sampai meninggal. Nah, waktu itu Petrus masih ada di Yope. Tiba-tiba ada orang-orang yang datang ke badannya. Tolong lihat. Nah, Ibu Tabita sudah meninggal. Tolong lihat. Akhirnya Petrus datang ke Lida. Dan melihat, wah, sudah meninggal Ibu Tabita ini. Nah, banyak orang menangisi Ibu Tabita. Nah, siapa yang menangisinya? Jadi orang-orang yang diberi baju oleh Ibu Tabita waktu masih hidup, mereka datang berkumpul untuk menangisi Ibu Tabita. Mereka sangat sedih. Mereka bilang, ini Bapak Petrus, Ibu Tabita sudah meninggal. Ibu Tabita orang yang baik hati. Lihat, ini baju pemberiannya. Nah, banyak ibu-ibu waktu itu yang orang-orang miskin datang. Lihat, ini aku baju ini boleh pemberian Ibu Tabita. Nah, Petrus lalu ikut bersedih. Wah,
ikut terharu. Bagaimana kalau misalnya anak-anak melihat orang-orang yang bersedih? Apakah anak-anak tertawa? Tidak ya. Kalau lihat orang bersedih, pasti kita juga ikut bersedih. Nah, kalau ada orang-orang yang terkena musibah, apa anak-anak diam saja atau tertawa atau mensyukuri? Wah, syukurin. Atau ikut bersedih. Nah, ikut bersedih juga ya anak-anak ya. Jadi kasihan ya. Nah, banyak orang-orang menangisi Ibu Tabita. Yang kasihan itu orang-orang yang ditinggalkan Ibu Tabita, bukan Tabitanya. Nah, jadi orang-orang banyak merasa kehilangan. Akhirnya Petrus bilang, udah, karena Ibu Tabita ini mayatnya ada di kamar atas. Nah, Petrus bilang, udah kalian keluar semua, aku mau berdoa. Akhirnya Petrus berdoa sambil berlutut. Nah, apa itu berlutut? Berlutut itu, nah, lutut merendahkan diri, lututnya sampai kena tanah, berdoa sambil lututnya sampai kena tanah, itu berlutut. Nah, sambil berlutut, itu dia. Petrus sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan dan berdoa supaya Ibu Tabita ini bisa apa? Bisa bangkit. Nah, apa benar bisa bangkit? Besok ceritanya akan dilanjutkan. Apa yang terjadi? Apakah Ibu Tabita bisa bangkit? Apakah Ibu Tabita tetap meninggal? Nah, kita lihat ceritanya besok ya, anak-anak ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini, yang pertama, kita belajar dari Ibu Tabita yang rajin memberi. Nah, pernahkah anak-anak memberi atau berbagi? Mungkin, wah, aku belum pernah memberi untuk anak-anak yatim piatu di panti asuhan, belum pernah. Kalau belum pernah, coba berbagi dengan saudaramu. Nah, coba berbagi dengan saudaramu. Yang punya kakak, coba berbagi. Yang punya adik, coba berbagi. Coba, kalau punya makanan lebih, berbagi kepada adikmu atau kakakmu. Itu dulu. Nah, kalau kamu bisa berbagi buat saudaramu, kamu juga pasti bisa berbagi untuk orang lain. Belajar berbagi. Terus kedua, kita belajar dari Bapak Petrus tentang bagaimana cara kita berdoa. Pernahkah kita berdoa memaksakan Tuhan? Tuhan, aku mau ini nih, aku nggak mau tahu, pokoknya aku mau mobilan remote control. Tuhan, aku mau boneka Barbie yang besar. Tuhan, aku pokoknya mau mainan Lego yang besar. Bagaimana itu? Itu namanya doa yang tidak merendahkan diri. Nah, kita belajar menghormati Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, aku ini hanya manusia. Nah, Tuhan Yesus yang punya segalanya. Tuhan Yesus maha kuasa. Nah, aku ini hanya orang yang kecil di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sangat besar. Tuhan Yesus sangat kuat. Tuhan Yesus sanggup menolong hidupku, juga keluargaku, juga banyak orangnya. Itu berdoa yang benar, kita merendahkan diri. Nih, arti dari berlutut ini merendahkan diri.
Walaupun kita nggak harus berlutut, tapi kita bisa merendahkan diri. Jangan anggap diri kita itu sombong. Wah, Tuhan memaksa Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti teman kita. Tidak. Nah, kita itu kecil di hadapan Tuhan. Tuhan itu sangat besar. Tuhan itu sangat hebat. Tuhan yang menciptakan kita. Nah, ya. Jadi berdoa itu harus rendah hati, merendahkan diri kita. Itu dia. Maka Tuhan pasti menjawab doa kita. Itu dia doa yang benar, merendahkan diri. Nah, pertanyaannya, dari kota mana Tabita berasal? Dari kota mana Tabita berasal? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa nama Yunani-nya Ibu Tabita? Kalau Tabita kan bahasa Ibrani, Yunani-nya apa? Coba tebak. Nah, dikirim ya, jangan lupa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Ibu Tabita yang baik hati, rajin memberi untuk banyak orang. Kami juga belajar seperti Petrus. Ketika kami berdoa, kami tidak memaksa Engkau. Kami merendahkan diri, kami percaya kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless us.